Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dok Vansa. Untuk perkenalkan, saya Dr. Andreas. Hari ini saya akan membicarakan tentang bagaimana kita menghadapi depresi, baik itu bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Nah, sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu dan kita lanjutkan nonton video. Baik, sebelum kita lebih jauh, kita harus lebih mengenal dulu apa itu depresi. Nah, depresi menurut Pedoman Pengelompokan Diagnosis Gangguan Jiwa atau PPDGJ dikelompokkan dalam gangguan suasana perasaan atau gangguan mood. Sehingga orang dengan depresi akan menunjukkan gejala yang menonjol pada suasana perasaan atau moodnya. Nah, depresi ini akan ditandai dengan orang akan merasa sedih, kehilangan minat akan hal-hal yang sebelumnya dia sukai, dia akan mudah lelah, perasaan bersalah, akan merasa dirinya tidak berguna, bahkan mungkin akan jika sudah pada fase yang lebih parah akan timbul gagasan pada dirinya, yaitu gagasan untuk bunuh diri. Nah, depresi ini berbeda dengan stres biasa atau dengan keadaan kita berduka cita biasa. Kenapa demikian? Karena misalnya peristiwa-peristiwa sehari-hari seperti kita kehilangan orang dekat, atau kita tidak lulus ujian, atau kita diputusin pacar. Nah, peristiwa-peristiwa seperti itu pasti akan membuat kita merasa sedih. Tapi pada orang yang depresi, perasaan sedih, perasaan mood yang terdepresi, mood yang rendah ini akan berlangsung selama 2 minggu, minimal selama 2 minggu, dan itu konstan, dan perasaan terpuruknya itu sangat-sangat terpuruk. Saat seseorang mengalami depresi, dia akan merasa dirinya sendirian, dia akan merasa dirinya tertekan, dan karena stigma kita masih salah terhadap depresi, kebanyakan orang depresi ini akan makin memendam perasaan sedihnya ini, sehingga justru yang dibutuhkan bagi orang depresi ini untuk curhat, untuk bersama dengan orang lain, karena stigmanya masih jelek, dia takut dianggap gila, dia takut dianggap lemah atau dan lain sebagainya, dia malah mengurung diri. Nah, lingkaran itu yang makin membuat depresinya ini makin menjadi-jadi, dan justru depresinya ini makin berkepanjangan. Nah, salah satu data menarik yang saya dapatkan dari WHO, teman-teman, bahwa dari tahun 1990 sampai dengan 2017 didapatkan peningkatan jumlah kasus orang yang menderita depresi di seluruh dunia, di mana awalnya 17,2 jutaan dan sekarang sudah naik hampir 50% menjadi 25,58 juta sekian gitu. Jadi meningkat. Nah, apa sih sebenarnya penyebab depresi ini? Nah, depresi ini banyak teorinya, teori penyebabnya. Nah, bisa disebabkan oleh pertama karena ketidakkeseimbangan, karena teori biologis, artinya karena ketidakseimbangan neurotransmitter di dalam otak kita, atau yang kedua karena masalah psikososial, artinya itu tadi seperti saya bilang, misalnya keadaan-keadaan lingkungan sekitar, ada stres, ada bullying yang kita terima. Nah, itu yang bisa mencetuskan terjadinya depresi. Lalu yang ketiga bisa karena kepribadian orang tersebut. Dan juga yang keempat karena faktor genetik. Nah, faktor genetik di sini maksudnya adalah misalnya kita memiliki keluarga yang memiliki riwayat depresi, kita lebih beresiko untuk terkena depresi jika terpapar oleh stres-stres tadi yang saya bilang. Misalnya kegiatan suatu peristiwa yang sangat menekan batin kita, nah kita itu bisa lebih beresiko. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan ketika teman dekat kita atau orang dekat kita mengalami depresi, atau kita mengalami depresi? Nah, yang pertama, kita bisa melakukan olahraga ataupun makan makanan gizi seimbang. Nah, ternyata kedua hal ini bisa meningkatkan mood kita. Yang kedua yaitu mulailah dengan diri sendiri, bagaimana kita mengubah cara pandang kita terhadap suatu kegagalan. Nah, apa yang saya maksudkan yaitu let it go. Nah, mungkin memang sakit pada awalnya kita menghadapi kegagalan, dan itu adalah respon yang normal. Misalnya kita menghadapi suatu kegagalan, kita sedih, kita sakit hati, kita merasa down, itu adalah respon yang normal. Tapi let it go, ikhlaskan. Nah, let it go atau ikhlaskan yang saya maksud di sini adalah bukan berarti kita malas-malasan, kita tidak mau berusaha dan lain sebagainya, bukan ya. Artinya kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar, tapi kita ikhlaskan hasilnya nanti sebagai suatu pembelajaran supaya kita menjadi lebih baik nantinya. Nah, lalu yang ketiga, jangan ragu untuk meminta bantuan ke orang lain, ke orang tua, ke sahabat-sahabat yang kita percaya, atau bahkan ke profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Nah, kita pergi ke psikolog, psikiater
Untuk kita curhat dengan orang lain itu bukan berarti kita gila ya teman-teman. Justru kita pergi ke psikolog, ke psikiater itu adalah langkah yang tepat bagi kita untuk memperbaiki kesehatan mental kita. Karena depresi ini adalah sebuah gangguan yang bisa diterapi dan juga bisa diobati. Dia tidak ada hubungannya dengan diguna-guna atau karena iman kita lemah atau karena kita cemen begitu dan lain sebagainya. Tidak, ini adalah suatu gangguan dan gangguan ini bisa diterapi dan juga bisa diobati. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika teman-teman meminta teman curhat atau curhat ke orang tua atau ke orang-orang yang teman percaya. Bahkan, sangat tepat sekali kalau misalnya teman-teman pergi ke psikolog ataupun ke psikiater. Karena ini adalah gangguan yang pastinya bisa diterapi dan juga bisa diobati. Lalu yang keempat, melalui video ini, saya mau menyampaikan kepada teman-teman, misalnya teman-teman memiliki orang dekat yang mengalami gejala depresi atau teman dekat yang ingin curhat dan lain sebagainya, teman-teman, ayolah kita mengulurkan tangan untuk mereka. Karena mungkin ya, saya kasih contoh nih, misalnya ada teman yang mau datang curhat ke kita, lalu dia bilang, wah saya galau nih gara-gara tidak lulus skripsi, atau saya tidak bisa skripsi tahun ini, atau saya tidak lulus ujian. Nah kadang-kadang apa yang kita bilang? Lu nih hanya begitu, itu cemen itu, masalah ini lebih besar dari itu, gitu. Masalah saya lebih besar dari itu. Nah, itu sebenarnya kata-kata yang tidak mau didengarkan, ya. Itu kata-kata yang tidak baik diucapkan untuk kondisi misalnya ada orang yang mau curhat kepada kita. Karena kita tidak tahu seberapa berdampaknya masalah itu terhadap dia, atau seberapa beratnya masalah itu bagi dia. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang, teman-teman yang sudah menonton video ini, marilah kita ulurkan tangan kita untuk saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang misalnya memiliki gangguan jiwa, khususnya memiliki gangguan depresi. Karena dengan kita mengulurkan tangan atau dengan kita minimal menjadi tempat curhat atau tempat cerita, kita sudah memenuhi salah satu kebutuhan dasar dia, yaitu sense of belonging atau perasaan untuk diterima. Dan dengan begitu, orang yang depresi ini akan merasa dirinya tidak sendiri, di mana merasa sendiri itu adalah salah satu masalah dari orang depresi. Jadi, mulai dari sekarang, mari kita lebih peduli lagi kepada orang-orang sekitar kita yang mungkin mengalami gejala depresi, sehingga dengan begitu, kita lebih bisa meringankan beban mereka. Dan jangan ragu-ragu untuk mensupport mereka, untuk memeriksakan diri lebih lanjut ke psikolog ataupun ke psikiater, karena itu merupakan langkah yang tepat untuk memperbaiki kesehatan mental kita. Oke, jadi sekian dari saya tentang pembahasan bagaimana kita menghadapi depresi, apa itu pengertian depresi dan penyebab-penyebab depresi. Jika teman-teman merasa video ini berguna atau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga share. Dan jangan lupa subscribe channel Dok Vansa. Untuk jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar sehingga kita bisa diskusi lebih lanjut, ataupun nanti kita buat video untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya.